Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 125. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter kali ini berjudul Condition. Di awal chapter kita diperlihatkan para pemain Lycons yang terkejut karena mereka mendapatkan info kalau Tokuchi tidak akan diterima sebagai pemilik klub. Para pemain pun membela Tokuchi untuk bisa menjadi pemilik klub karena dia sudah menyelamatkan hidup mereka. Lalu Ideguchi bertanya kepada Kojima, apa yang salah seandainya Tokuchi disetujui sebagai pemilik klub? Kojima pun langsung menjawab, mungkin ada masalah dengan manajemen atau masalah dengan uang. Jika aku terus memikirkan hal itu, aku dapat membuat banyak daftar masalah. Tapi masalah yang paling besar adalah selama Tokuchi tetap menjadi pemilik klub, dorongan untuk restrukturisasi baseball tidak akan berlanjut lebih jauh. Para pemain pun terkejut mendengar hal itu. Ideguchi pun bertanya kembali, kenapa mereka sangat ingin untuk mengatur ulang struktur baseball ini? Biar aku jelaskan, jawab Kojima. Baseball dengan cepat menuju Liga Tunggal dengan 10 tim. Ideguchi pun bertanya kembali, lalu apakah orang itu juga terlibat? Panel pun berpindah di mana terlihat Tanabe, si pemilik klub Ganalian yang sedang ditanya-tanya oleh para wartawan tentang pertemuan darurat dengan para pemilik klub lainnya. Dan apakah rapat itu dikhususkan untuk menolak Tokuchi sebagai pemilik klub Lycons? Lalu Tanabe pun menjawab pertanyaan itu dengan singkat. Mengelola tim baseball adalah sesuatu hal yang sakral. Kita tidak bisa membiarkan sembarangan orang untuk melakukannya. Keesokan harinya, semua koran pun menayangkan wajah Tanabe di halaman awal mereka dengan judul berita, tidak sembarangan orang yang bisa diizinkan menjadi bagian manajemen menuju pertemuan penting para pemilik klub. Jalan berbahaya Tokuchi sebagai pemilik klub. Dan terlihat Kojima yang sedang membaca koran itu, di mana 1 jam lagi adalah jadwal pertemuan para pemilik klub. Lalu panel berpindah ke sebuah hotel. Terlihat para pemilik klub sudah berkumpul di sana, tapi 2 orang yang belum terlihat batangnya. Batang hidungnya tidak terlihat, yaitu Tokuchi dan Tanabe. Lalu seseorang pemilik klub pun berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak mengikuti jejak Tanabe, itu akan menjadi neraka untuk membayar setelahnya. Apa yang Tanabe katakan kepada media hari ini harusnya cukup jelas bagi kita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Diskusi ini hanya formalitas. Semua yang ada di sini hanya untuk menolak Tokuchi sebagai pemilik klub Lycons. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Orang yang baru masuk itu adalah Tokuchi. Tanpa merasa tertekan, dia hanya melambaikan tangan dengan sok akrab kepada pemilik klub lainnya. Dan tanpa bersalah, dia dengan santainya, Tokuchi yang baru datang itu langsung menduduki kursi si pemilik klub Ganalian, yaitu Tanabe. Para pemilik klub lainnya pun hanya bisa memperingati Tokuchi untuk tidak duduk di sana. Lalu Tokuchi hanya berkata, kalian semua banyak bacot ya. Ternyata kalian semua takut dengan Tanabe ya. Semua orang pun hening dan tidak menjawab apapun. Lalu tiba-tiba Tanabe pun datang dan membiarkan Tokuchi untuk duduk dimanapun yang dia suka. Saat ini adalah pukul 2 siang dan rapat pun akan segera dimulai. Semua orang sudah duduk di tempatnya masing-masing dengan tenang. Lalu seseorang yang bertindak sebagai MC membuka acara tersebut dengan sangat formal. Tapi Tokuchi yang tidak tahan dengan semua formalitas itu pun berkata, hei, tunggu sebentar, apa ini? Aku kira aku diundang ke pesta penyambutanku. Semua orang hanya diam dan menganggap Tokuchi itu bodoh. Seorang pria pun berkata, hei Tokuchi, seperti yang kau tahu kalau Tanabe sudah menyatakan dalam pernyataan persnya, tidak semua orang bisa menjadi bagian dari manajemen.
Setelah itu Tokuchi pun menjawab, aku punya uang, aku bisa membayar biaya partisipasi sekarang jika aku mau. Tiba-tiba Tanabe pun masuk ke percakapan dan berkata, hei Tokuchi, dibutuhkan ujian kualifikasi untuk menjadi pemilik klub. Tokuchi pun hanya bingung dan bertanya-tanya, ujian kualifikasi seperti apa yang akan diberikan? Ujian yang menentukan apakah kau cocok menjadi pemilik klub atau tidak. Lalu Tokuchi pun bertanya kembali, hei tunggu sebentar, pemeriksaan ini akan dilakukan oleh siapa? Lalu seseorang menjawab, kau bertanya siapa? Tentu saja oleh kita. Mendengar itu, Tokuchi hanya tertawa kecil dan berkata, lalu ujian seperti apa yang akan diberikan kepadaku? Lalu si pria MC tua itu pun menjawab, ya ada berbagai faktor, tapi dalam kasusmu yang paling penting adalah apakah kau memiliki sebuah bakat untuk mengelola tim baseball atau tidak. Tokuchi pun kembali tertawa mendengar perkataan itu dan dia berkata, oke, dalam kasus ini, sebelum kalian mengujiku, kalian semua yang membiarkan tim kalian mengalami kerugian, kalian juga harus diuji sebagai pemilik klub. Misalnya kau pemilik Bugabus yang selama 40 tahun terakhir mengalami defisit 4 miliar setiap tahunnya. Lalu kau pemilik Sparrow. Apakah kau berpikir kalau kau memiliki kemampuan sebagai pemilik klub? Lalu pemilik Bugabus menjawab Tokuchi dengan wajah yang kesal. Kau tahu, Bugabus adalah tim yang kuat yang menang 5 tahun yang lalu. Untuk membuat tim yang kuat, kau perlu mengeluarkan uang untuk pemain. Jangan bandingkan Lycons yang menyedihkan dengan pemain Bugabus. Para pemilik klub yang lain pun mulai kesal dengan Tokuchi dan meremehkan Lycons dan berkata kalau Lycons memiliki pemilik klub yang buruk seperti Saikawa. Mendengar semua ocehan itu, Tokuchi pun hanya berkata, hei, dengan kata lain, semua ocehanmu itu mengacu kepada orang yang mirip Saikawa kan? Ya, biar aku tanya sesuatu. Ketika Saikawa menjadi pemilik klub, apakah ada di antara kalian di sini yang menunjukkan kurangnya kemampuan kalian untuk tugas ini? Mendengar itu, semua orang hanya hening, tidak bisa menjawab. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. Ya, untuk jelasnya, kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk menguji kemampuan dan sifat seseorang. Saat ini waktu pun menunjukkan pukul 5 sore, di mana rapat sudah berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Lalu di ruang rapat, Tanabe pun bertanya kepada Tokuchi, ya, dalam kasusmu ini, bagaimana seharusnya kita mengukur watak dan kemampuanmu sebagai pemilik klub? Tokuchi pun menjawab, ya, berdasarkan apa yang telah dikatakan di sini, jika aku berhasil tidak defisit dan memiliki tim kuat sebagai pemenang, seharusnya tidak ada masalah jika aku mencapai keduanya, bukan? Semua orang menahan tawa karena menganggap apa yang dikatakan Tokuchi itu hanyalah bualan. Setelah itu Tokuchi melanjutkan perkataannya. Oke, untuk mempercepat itu, mari hentikan semua omong kosong itu dan biarkan aku mencoba melakukan itu dalam 1 minggu. 1 minggu, 1 kedudukan. Setiap minggu aku akan mengeluarkan uang. Jika aku mengalami defisit, maka itu akan berakhir. Dan juga jika kita tidak mencapai posisi puncak dalam 10 pertandingan, itu akan berakhir juga. Jika aku tidak dapat melakukan 2 kondisi ini, aku akan menerima kalau aku tidak memiliki watak dan kemampuan sebagai pemilik klub, dan aku akan kehilangan kepemilikanku atas Lycons. Semua orang pun terkejut dengan tawaran yang dibuat oleh Tokuchi itu. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. Tapi jika aku bisa melakukan 2 kondisi itu, waktuku sebagai pemilik klub akan bertambah seminggu lagi. Dan yang terakhir, jika Lycons tidak memenangkan liga, aku akan mengundurkan diri sebagai pemilik klub. Jadi bagaimana? Semua orang pun hanya diam dan saling menatap, tidak tahu untuk menjawab apa. Lalu si pemilik klub Ganalian, Tanabe pun berkata, aku setuju. Semua orang pun kaget dengan jawaban Tanabe itu,
Dan mau tidak mau mereka mengikuti keputusan dari Tanabe itu untuk setuju dengan tawaran Tokuchi. Dan semuanya pun telah diputuskan. Chapter 125 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 125. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.